Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Kembali lagi sama aku di tahun 2021. Ini adalah video pertama aku di tahun 2021. Nah, di video ini aku bakal ngasih tahu ke kalian morning skincare rutin aku. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian step by stepnya apa aja. Terus aku bakal ngasih beberapa informasi dari setiap produknya. Terus kalau misalkan review di aku kayak gimana, dan di sini aku bakal ngasih tahu budgetnya berapa. Jadi kira-kira kemungkinan per harinya itu aku ngeluarin budget untuk morning skincare rutin aku tuh berapa gitu ya. Oke, untuk morning skincare rutin di sini aku punya 6 step. Kelihatannya kayak panjang, tapi setelah dilakuin ya cepet-cepet aja. Terus di sini aku cuman hitung skincare-nya doang tanpa makeup, oke. Nah, yang pertama tidak lain tidak bukan pastinya pakai pencuci muka dulu. Di sini aku pakai Cetaphil. Ini udah aku pakai lama banget, dan ini aku pakai yang gentle skin cleanser. Dan ini untuk semua jenis kulit. Terus untuk informasi di sininya, dia lembut untuk kulit bayi, non comedogenic, pH seimbang, tanpa penambahan pewangi, membuat kulit terasa halus, lembut dan sehat, membersihkan makeup ringan, membantu mempertahankan kelembaban kulit, dapat digunakan dengan atau tanpa air, ideal untuk wajah dan seluruh tubuh. Nah, ini kan untuk seluruh tubuh juga, tapi di sini aku pakai untuk muka aja. Dan di sini aku udah menghabiskan 2 botol. Oke. Dan ini adalah produk yang membantu aku selain dokter. Kalau misalnya kalian nonton videonya yang My Acne Story di video ini, aku dibantu banget sama Cetaphil ini, dan aku sampai sekarang masih ngerasa cocok. Ada informasi tambahan, kalau misalnya lihat di sini, dia alcohol free, silicone free, EU allergen free, fungal acne juga safe. Terus dia minimal ingredients, tapi kalau misalkan untuk paraben sama sulfat dia nggak aman, jadi dia mengandung paraben sama sulfat. Untuk pemakaiannya biasa aja ini aku udah nggak pakai apa-apa ya muka. Dan aku pun belum skincarean, belum make upan, jadi ya udah ini bare face gitu ya. Untuk pemakaiannya biasa aja, di apply ke wajah, dipijat-pijat, digosok. Terus kan tadi bisa digunakan tanpa atau dengan air. Tapi selama aku pemakaian ini aku selalu pakai air karena udah habit aja gitu ya, udah kebiasaan pakai air gitu. Nih, kalian bisa lihat dia nggak ada busanya. Jadi aku memang sukanya pencuci muka itu yang nggak berbusa, jadi nggak bikin keset, nggak bikin ketarik-tarik gitu. Jadi untuk yang Cetaphil ini gentle aja di kulit. Untuk harganya waktu itu aku beli, ini kan ukuran 500 ml ya. Untuk harganya itu aku waktu itu beli di harga 149.000. Dan ini tuh awet untuk 6 bulan. Jadi per bulannya itu aku mengeluarkan budget 25.000 lah ya. 25.000. Terus kalau misalkan aku bulatin 1 bulan itu 30 hari, seharinya itu 830 perak. Dan ini kan dipakainya 2 kali, jadi 415 perak sekali pakai gitu ya. Nah, di sini aku mau langsung bilas aja, nanti aku bakal balik lagi. Oke, di sini aku udah cuci muka, segar banget. Di sini aku mau langsung aja ke step kedua. Tapi sebelum ke step kedua, aku lupa ngasih tahu ke kalian jenis kulit aku. Aku kulitnya itu kombinasi to oily. Kalau misalkan di T-zone aku lebih ke oily, terus yang U-zone-nya itu normal, dan pori-pori terbesar pastinya di T-zone. Jadi kalau misalkan komedo, jerawat, itu kebanyakannya itu di daerah T-zone munculnya. Dan sekarang aku mau langsung ke step kedua. Step kedua, di sini aku pakai toner. Untuk toner di sini aku pakai Harlette Watery Melon Deep Hydrating Toner. Aku pakai yang hydrating toner, bukan yang eksfoliasi. Karena kalau misalnya eksfoliasi aku lebih ke masker. Jadi untuk yang toner aku pakai hydrating aja. Dan aku pilih produknya itu yang nggak neko-neko, nggak macem-macem. Jadi kan ada juga kan yang kayak toner tuh paket komplit gitu ya, segala macam, bisa menyembuhkan, menenangkan, meratakan, meremajakan, apalah itu biasanya kayak gitu kan. Nah, untuk informasinya di sini toner ini dapat menyeimbangkan level pH, menenangkan sekaligus melembabkan kulit, mengandung watermelon atau semangka yang melembabkan kulit agar tetap sehat, serta kandungan Centella Asiatica yang sangat baik untuk menenangkan kulit. Jadi ya udah gitu, dia kerjanya itu menenangkan, menyeimbangkan pH dan hydrating gitu. Jadi nggak banyak macam-macamnya. Karena menurut aku toner itu tuh
kan suatu skincare yang pertama banget nempel di kulit dengan jangka waktu yang panjang gitu. Kalau misalnya facial wash kan dipakai dicuci udah hilang gitu ya, nggak terlalu banyak menempel di kulit. Tapi kalau misalnya toner itu tuh full nempel di kulit, bisa dari pagi sampai malam gitu. Jadi aku pakai tonernya yang nggak macam-macam kayak gitu. Dan aku juga punya info tambahan dari Skin Karisma, dia paraben free, sulfat free, alkohol free, terus apalagi silikon free dan UV allergen free, dan pastinya untuk fungal acne dia safe. Oh ya, dan ini adalah toner yang membantu aku, menyelamatkan aku dari serum Zamron. Kalau misalkan kalian lihat di video ini, kulit aku jadi kering pakai Zamron, dan ini adalah penyelamatnya. Mantep banget sih hydratingnya menurut aku. Kayak cara kerjanya itu menurut aku dia cepet. Untuk cara pakainya biasanya aku 3-4 tetes saja. Terus aku biarkan dia menyerap secara sempurna. Tapi dia termasuk yang nyerapnya cepet banget sih menurut aku. Oh ya, dan ini udah aku pakai selama 2 bulan. Bukan pakai yang ini, tapi aku pakai yang share injarnya. Kalau misalkan kalian pengen beli yang share injarnya dulu, aku bakal kasihnya di description box. Tapi pas pertama datang tuh dia agak ada bau apa, nggak tahu gimana. Tapi lama kelamaan ya udah normal gitu ya, kayak yang ini. Dan untuk harganya, ini tuh aku beli di harga 178.500 per 200 ml. Dan sebulan tuh kan 10 ml. Jadi per bulannya itu 9.000 per bulan. Kalau misalkan dihitung per hari dia 300 perak. Dan ini aku pakai 2 kali kan, pagi sama malam. Jadi sekali pakainya itu aku cuman pakai 150 perak guys. Murah banget. Awet lagi. Ini berarti 20 bulan guys. Aku bisa menghabiskan ini selama 20 bulan. Step selanjutnya yaitu step ketiga. Di sini aku pakai essence. Untuk essence aku pakai L'Oreal Paris. Ini adalah botol kedua aku, dan untuk satu botol tuh aku butuh ngabisinnya itu 9 bulan untuk ukuran yang 65 ml. Untuk informasinya, dia itu untuk meremajakan kulit, menyimpan kilau sehat kulit Anda, terus membantu merawat kelembaban dan elastisitas kulit, serta menjaga tekstur kulit terasa halus. Dia juga ada asam telasiatikanya untuk menyembuhkan luka dan membantu meningkatkan elastisitas kulit, menghaluskan kerutan dan garis halus. Dia terasa ringan seperti air, mudah menyerap, melembabkan kulit tanpa terasa lengket. Yap, benar banget. Dan seperti biasa, di sini ada info tambahan, dia paraben free, sulfat free, silikon free, UV allergen free, fungal acne juga dia safe, tapi dia mengandung alkohol. Untuk pemakaiannya aku juga sama, aku pakainya langsung ditotorin kayak gini tanpa diketanganin. Oh ya, dan selama pemakaian ini aku ngerasa nggak ada yang jadi gimana-gimana banget, karena kan katanya ini dupe-nya SK itu yang ngasih. Tapi selama aku pakai ini ya aku ngerasa kayak sehat aja gitu kulitnya gitu ya. Bukan yang jadi cerah banget, glowing banget, enggak, biasa aja. Tapi kulit aku jadi kerasanya kayak sehat. Untuk harganya aku selalu beli yang 65 ml dan itu awet untuk 9 bulan. Per botolnya itu aku beli di 97.000. Jadi per bulannya itu aku 10.700. Untuk perharinya itu 360 perak. Dan ini aku pakai selama 2 kali, pagi dan malam. Jadi sekali pakainya itu 180 perak guys. Murah banget. Oke, step selanjutnya yaitu step keempat. Di sini aku pakai serum. Serumnya itu aku lagi pakai dari Scarlett. Aku pakai yang Brighty Ever After Serum. Kalau misalnya kalian lihat di video-video sebelumnya, aku tuh lagi pakai yang waktu itu aku lagi pakai yang acne serumnya, karena waktu itu memang lagi ada jerawat gitu ya di video ini. Kalau misalnya kalian mau lihat reviewnya, nah setelah itu aku langsung beralih ke yang Black Tea Ever After Serum. Yang di highlight dari serum ini, dia itu mengandung glutathione, vitamin E, sama niacinamide. Untuk glutathione sama vitamin C itu antioksidan, jadi bisa membantu kita dari radikal bebas. Terus dia juga ada efek brightening-nya. Terus untuk niacinamide-nya dia untuk meminimalisir pori-pori.
Info tambahan lagi di Skin Karisma, dia checklist semua. Kalau bisa kalian lihat, dia alkohol free, paraben free, sulfat free, silikon free, UV allergen free, sama fungal acne. Dia safe. Oh ya, untuk serum ini aku dapatnya itu dari temen. Instagramnya itu hellora.care dan dipastikan aman. Aku udah cek ini aman. Kalian bisa lihat di sini. Aku udah cek di web Scarlett, ini aman. Kalau misalkan untuk secara detailnya, kalian bisa tonton di yang Acne Serum Scarlett. Kalau misalkan hasilnya di aku, dia ngebersihin pori-pori, bener banget. Terus dia juga ngeratain tekstur kulit aku, tapi bukan yang bopeng ya. Di sini tuh lebih kayak ke komedo, brutusan gitu. Nah itu tuh ngefek banget di aku, bisa kayak ngurangin beruntusan aku sama komedo aku. Dan untuk pertama kali aku pakai ini lumayan agak bau sebenarnya, tapi nggak terlalu bau banget sih, sedikit gitu baunya. Jadi kayak agak sempat kaget gitu, wah kok ini baunya kayak gini gitu ya. Jadi wanginya itu kayak woody. Aku nggak tahu sih sebenarnya ini kayak woody, tapi dia juga kayak wangi-wangi sulfur gitu. Tapi apa ya? Nggak ngerti sih sebenarnya aku wanginya. Untuk ngedeskripsinya aku agak bingung sih sebenarnya. Soalnya kalau menurut aku gitu ya, wanginya itu dia kayak woody, kalau nggak woody itu kayak sulfur, kayak gitu aja. Setelah melewati step keempat, lumayan mulai glowing ya guys. Oh ya, dan harganya 75.000. Aku udah pakai ini selama 1 bulan dan udah habis seperempatnya. Jadi ini bisa aku pakai selama 4 bulan. Kalau misalnya selama 4 bulan itu 75.000, berarti aku per bulannya itu 18.750. Terus per harinya itu 625 perak. Dan ini aku pakai pagi sama malam. Jadi 315 perakan lah ya. Murah guys. Oke, lanjut step ke-5. Step kelima di sini aku pakai day cream, dan lagi-lagi di sini aku pakai yang share incarnya. Aku udah pakai ini tuh selama 1 bulan dan aku ngerasa cocok banget. Karena aku ngerasa cocok, aku beli yang packaging yang aslinya gitu ya. Dan aku ngerasa enak banget karena sebelumnya itu aku pakai Clean and Clear, dan itu tuh bikin, jadi dua-duanya itu awalnya itu sama-sama menyerap, tapi untuk yang Clean and Clear dia cepet banget untuk minyakannya gitu. Jadi beberapa jam kemudian tuh cepat banget minyakannya, dan minyaknya itu lumayan banyak dan mengganggu. Tapi kalau misalnya untuk yang highlight ya udah gitu, meskipun dia berminyak, kesannya itu kayak ya udah glowing gitu. Yang aku rasain sih kayak gitu. Jadi aku ngerasa cocok. Untuk informasinya itu dia mengandung oat sama milk yang menutrisi kulit dan berfungsi memudarkan bekas jerawat agar kulit cerah, halus, glowing, serta memiliki kandungan SPF. SPF-nya itu 15. Terus yang menjaga kulit dari sinar matahari dan memberikan kelembaban tanpa membuat kulit menjadi berminyak. Bener banget. Karena dia ada SPF-nya, dia ada white cast-nya gitu. Tapi nggak yang lebay sih kalau menurut aku. Oh ya, untuk info tambahannya juga dari Skin Karisma, kalian bisa lihat di sini. Biar aku nggak sebutin berulang-ulang, mungkin kalian akan bosan. Dan aku ngerasa ini kayak lebih bikin cerahan. Dan semua produk yang aku pakai itu dia cepet banget nyerapnya guys. Yang aku suka itu. Dan ini aku pakainya itu selama 1 bulan. Aku udah pakai selama 1 bulan dan ini 2 gram. Dan ini masih ada setengahnya lagi. Jadi 1 gram per 1 bulan. Untuk ukurannya ini dia 15 gram. Untuk harganya dia 71.100. Jadi aku bisa pakai ini selama 15 bulan. Untuk per bulannya itu, jadi kalau misalkan dihitung 4.740 perak per bulan. Untuk per harinya itu 160 perak. Oke, ini step terakhir guys dari morning skincare rutin aku. Step ke-6 yaitu aku pakai sunblock, pastinya pakai sunscreen. Di sini aku pakai Biore UV Watery Essence SPF 50+, PA++++, Aqua Rich. Aku ngerasa aku cocok pakai ini. Sebelumnya itu aku pakai L'Oreal, dan setelah beberapa kali pakai ternyata dia itu bikin berjerawat di muka aku. Dan kalau misalkan dilihat dari packagingnya, aku tidak bisa mendapatkan informasi yang secara jelas karena dia Jepang semua tulisannya. Jadi aku dapat informasinya itu dari kertas, kertasnya gitu, yang packagingnya gitu, yang kayak gini. Dan di sana dia itu
disebutkan dia mudah menyerap, benar banget. Terus dia mengandung water capsule, jadi mencegah kulit kering. Terus water resistant selama 80 menit. Jadi kalau misalkan kita basuh atau kita yang ngerti lah ya, water resistant selama 80 menit. Terus dia non comedogenic. Terus kalau misalkan dari Skin Karisma, kalian bisa lihat di sini. Untuk pemakaiannya, aku tuh biasanya 2 jari. Sebenarnya sih katanya ada yang bilang 2 jari, ada yang 2 jari satu gini. Jadi 2 jari tambah 1 ruas gini. Tapi aku biasanya 2 jari aja. Tapi kadang juga aku suka kurangin karena aku udah pakai day cream yang SPF-nya itu 15. Jadi aku udah punya SPF dari day cream gitu ya. Jadi yang ininya aku bisa kurang-kurangin gitu sih kalau misalkan pemikiran aku gitu ya. Tapi di sini aku mau pakai 2 jari. Oh ya, untuk harganya, untuk yang 50 gram aku beli di harga 80.000. Aku buletin 80.000 dan ini cukup untuk 6 bulan lebih. Jadi per bulannya itu 12.000. Untuk per harinya itu berarti dia 400 perak. Oke, ini adalah kurang lebih 6 step morning skincare rutin aku yang selama ini aku jalankan. Terus biasanya kalau misalkan udah kayak gini, aku langsung set lagi pakai bedak, terus pakai lipstick. Terus kalau misalkan aku niat, biasanya aku ngalis, tapi kebanyakannya aku nggak niat. Sorry, aku bukan tim ngalis, aku lebih ke tim lipstick. Nah, sekarang kalau misalkan aku totalin, mulai dari facial wash, toner, essence, serum, day cream, sama sunscreen. Kalau misalkan aku totalin, total budget morning skincare rutin aku adalah 1.615 perak. Murah banget guys, menurut aku ini murah ya guys. Karena menurut aku skincare itu penting. Dia kayak investasi kulit, bukan yang jadi glowing banget, jadi putih banget, enggak. Tapi aku skincarean tuh biar kulit aku lebih sehat aja, udah kayak gitu. Nah, sekarang aku bakal pakai bedak, pakai lipstick, sama ngalis. Nanti aku bakal balik lagi. Oke guys, ini udah aku set pakai bedak dan pakai lipstick. Udah sih kalau misalkan daily aku udah kayak gini aja gitu, nggak ribet, nggak macam-macam, nggak pakai ngalis. Ya udah kayak gini aja, simple. Nah, kalau misalkan kalian yang pengen ngikutin skincare-nya kayak aku boleh, tapi di sini aku tekankan yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian, yang cocok di kalian juga belum tentu cocok di aku, oke? Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.